Ini batik Patengteng. Ini kayaknya lebih, wah ini tua banget ya. Ya, ini tua banget karena nah, di antara koleksinya Ibu Mai ini, selain ini Bangkalan ya Bu? Bangkalan. Ya? Saya melihat ada selain batik Tanjung Bumi. Nah, kami ini dari Gerbang Pulau Madura itu memisahkan dua Ibu. Ya. Kita Bangkalan itu punya sentra batik itu dua. Ya. Disebutnya pesisir utara Bangkalan Ya, betul. dan pesisir selatan Bangkalan. Betul. Nah, ini sesuatu yang juga masih belum disepakati dan sebagainya, tetapi kalau dari penelusurannya Gerbang Pulau Madura, batik pesisir utara ini tidak hanya di Tanjung Bumi. Ibu tadi kan cerita ada di Dedelan juga ya? Dedelan ada batik dulu ada. Terus Sampai mana saja Bu di Bangkalan ini yang setahu saya Pak di Bangkalan yang Dedelan itu. Akhirnya saya dulu tahun 97, 98, 99 buat batik di Dedelan. untuk menghidupkan sejarah itu. Katanya dulu direndam di dalam ini pakai daun di dalam tanah. Tapi prakteknya kalau sampai sekarang enggak, waktu itu karena saya mempraktekkan warna alam yang di Dedelan itu. Sampai saya di beberapa teman yang bilang harus yang dari daun tarung, nela, itu Pak, jelawe, sama apa yang tunjung ya, sama tai kebo. Saya udah kerjakan itu. Sudah pernah coba semua? Iya, udah pernah coba semua. Kalau yang di dalam bawang. tanah tuh kayak Ibu yang ini ya, lihat di Jepang ya? Iya, tekniknya itu. Tekniknya di dalam tanah. Jadi dulu dikerjakan ya Bu di Dedelan ini? Kerjakan. Nah sekarang sudah enggak, sekarang sudah beralih ke Tanjung Bumi semua. Nah, yang saya kepingin tahu nih, yang pengerjaan sekarang yang di daerah selatan, karena batik Peteng-Teng itu menurut saya Mbak, itu sudah yang pertama. Batik yang ada di Bangkalan itu Peteng-Teng. Ya kalau tadi di pembagian kami yang di Gerbang Pulau Madura itu kan yang pesisir utara itu berarti dikerjakan dari kota. Ya. Itu Arusbaya juga diceritakan ada. Ya, ada. Arusbaya, Kelambi, 10 Ya, ada. sampai ke Kokop itu Ya. ada, bahkan Banyu Ates itu. Banyu Ates. Tempat Ibu berasal. Ada. Itu juga mengerjakan batik pesisir utara Bangkalan. Iya, iya. Jadi kalau dilihat karakternya di sana berbeda dengan batik Sampang meskipun secara administrasi masuk Sampang. Iya, Nah, iya, kalau iya. selatan ini Bu, hasil temuan teman-teman di tim telusur Bangkalan ini dulu dikerjakan dari Kebenyar sampai ke timur. Dari Bota itu sudah membuat. Nah ini dia yang istimewa, ternyata Bu Mai punya banyak sekali batik Patengteng teman-teman. Ya, ini yang salah satunya. Jadi di sini di referensi yang kami pelajari itu Bu ada tertera Ya. batik itu Tanjung Bumi, tetapi kemudian dari hasil penelusuran kami itu adalah batik Patengteng dan itu koleksi Ibu. Ya. Tertua 1810. Berarti 1810. Berarti duluan Peteng-Teng dari Tanjung Nah itu Bumi. kalau itu kami belum, karena belum ada ini ya Bu ya, belum Iya, ada yang riset saya- mendalam, belum bisa Ya, bilang. saya Tanjung Bumi itu punya 1810. Yang itu gendongan ini. 1810. Katanya sih 1810 gitu loh. Saya kebenarannya juga nggak ngerti, cuma waktu itu saya bawa, waktu itu kita pameran Adi Astra. Terus Pak Hartono bilang, ini 1810 Mei, kamu punya ini yang Belanda gitu. Oh iya Pak, iya ini. Yang ini sama itu, ya tiga itu. Yang itu sama itu enggak. Ada sebagian yang di dalam khusus karena waktu itu dengan gendongan Mbak, khusus gendongan semua. Saya ada 30 kayaknya gendongan tuh yang berumur Yang berarti 100. gendongan pesisir utara ya Bu? Iya pesisir utara. Nah yang selatan enggak ini karena saya saking nggak begitu ini ya, nggak begitu paham. Saya cuma bukan denger karena waktu itu saya ada beberapa biji punya batik Tenten yang saya suka, termasuk kapal itu. Lah ibu nggak dengar tapi punya. Iya. Ibu punya banyak loh. Banyak, Ini lumayan. banyak ini karena ini juga teman-teman Ibu sempat
ada koleksinya yang yakin ini Patengteng, ada yang sempat bertanya ini Patengteng apa Pekalongan. Nah itu ya, makanya tak plastiki sendiri. Ini karena keraguan dari kami. Alhamdulillah. Setelah kami ini Bu, kami lihat kayak Sriti ini juga muncul berkali-kali di batik Patengteng yang dimiliki oleh pewaris batik Patengteng di Patengteng, Patengreman dan sekitar. Oh. Jadi ini insya Allah ini batik Patengteng itu sama seperti Alhamdulillah. koleksi ibu yang lain. Kemudian isian, motif utama, latar itu muncul berkali-kali di batik Patengteng. Kalau diperbolehkan nanti kami juga akan coba memasukkan koleksi ibu dalam data batik Patengteng. Boleh. Ini yang mana? Ini merah. Ungu ini. ibu boleh di Gak apa-apa. diambil ya. Nah ini teman-teman, ini batik Patengteng. Ini kayaknya lebih, wah ini tua banget ini. Ya ini tua banget karena kalau Merahnya kan beda. Ini merahnya ini birunya juga. adalah merah dari pewarna alami. Kami bertemu dengan pelakunya ibu. Ya. Dia usianya sih 100 lebih, alhamdulillah masih sehat. Hanya pendengarannya berkurang. Ini adalah mereka menyebutnya koduk getel ibu. Nah itu kan sebutan yang sama dengan Tanjung Bumi. Tanjung Bumi. Ya. Sama dengan Tanjung Bumi dari kulit. Ya itu yang kemudian kita juga belum bisa menemukan ini sebelumnya merahnya apa. Bahannya apa saja, mereka menyebut kayu cirek ya. Cirek cirek. Ya, cirek. Ya, cirek terakhir tahun berapa Bu kalau di Tanjung Bumi? Tahun 70-an cirek. Tahun 70-an Ya. ya. Nah, saya belajar ini sampai Bang Edo tuh mengirim saya ke NTB untuk merah ini. Sampai sekarang belum ketemu merah ini. Cireknya ya. Iya. Kalau biru saya bisa birunya, tapi untuk nyampur ke sini sekarang indigo yang ada nggak bisa. Nah, bisa bahkan Ada, saya bikin biru gini kalau cuaca. Jadi saya ininya di cuaca. Kalau cuaca dep-dep, tidak hujan, ya tidak panas. Tapi ya harus dingin. Baru dapat hijau agak ke biru. Ya. ya. Ini beberapa teman menempuh cara dengan menumpuk tarom dengan mondu Bu. Ya. Tetapi hijaunya lain. Lain. Hijaunya Ya. lain gitu. Nah ini teman koleksi ini batik Patengteng. Ini kenapa kemudian awalnya ibu tidak begitu menyadari ya Bu? Nggak sadar ini, makanya ini menyadari batik Patengteng. Ini ada tipe Sriti, tipe kukunya, kemudian daunnya memang mirip dengan batik Pekalongan, sama seperti koleksi-koleksi yang ada di Patengteng, dan itu buatan Patengteng, asli motif Patengteng. Nah ini Sriti 2 kuku. Ini istimewa. Ini mungkin tipe Bang Biron ya Bu ya, kalau di tempat lain. Ya, Ini ya. sudah biasa dikerjakan di Patengteng. Iya. Oh. Alhamdulillah Bu Mai punya koleksinya ini. Alhamdulillah. Ini hanya salah satu, banyak yang lain. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan boleh lihat ya Bu ya. Boleh. Oke. Terus ada pertanyaan lagi Bu. Apa tuh? Dengan semua koleksi ini apa yang diinginkan oleh Ibu atau apa yang direncanakan di masa depan? Saya Mbak dengan koleksi, kalau ini ya, kalau batik ini ya, saya memang menyimpan karena seneng saya. Gimana ya rasanya kalau seneng ya? Nggak bisa diukur. Ukuran senang itu memang ini. Tapi kalau dengan adanya ini juga, ini kan sebagai satu pelajaran. Cuma kita mau membuat yang sekarang, oh patternnya seperti ini. Nah kita tuh tinggal untuk menginovasi, jangan samain. Jadi oh ini kayak gini, apa bunganya itu dibikin besar, apa yang ininya kecil-kecil, apa yang ini ditaruhnya di tengah atau di pinggir atau banyak gitu. Ini sebagai satu inspirasi, menurut saya gitu. Batik koleksi Ibu untuk inspirasi. Ya. Tapi kalau misalnya gini Bu, kalau jadi inspirasi kemudian jadi inspirasi jadi inovasi ya Bu? Iya. Bagaimana untuk mempertahankan motif pakemnya Bu? Apakah Ibu juga Tekniknya. merepro sesuai pakemnya atau Oh selalu iya, inovasi, Bu? teknik jangan tinggalkan teknik yang memang benar-benar pakem. Teknik. Walaupun itu motif, kita itu cuma motif aja karena biar ada sesuatu yang baru. Tapi teknik pengerjaan masih tetap pakai teknik yang lama. Nah, ini Bu ada satu lagi. Saya selalu menanyakan ini pada teman-teman yang punya koleksi.
nggak ingin bikin museum, Bu? Kepengen sih. Gimana, Bu? Cuma ini gimana ya? Ini buat museum kecil aja dulu untuk sementara ini. Kepengen, saya punya tempat, tapi ini masih apa ya? Masih mikirnya gini. Apakah cocok apa enggak kalau saya yang bikin loh, gitu loh. Kenapa nggak cocok, Bu? Nggak cocok gitu. Ya gimana ya, saya cuma ini Mbak, yang ini aja, ruangan berapa ini, 10-11 ini aja, buat satu museum mini ya, museum mini. Jadi setiap 2 minggu sekali saya ganti nih. Di rolling ya, yang ada display lagi nanti bagian sarung Cina semua. Dengan kalau sini tinggal bambu, aku mau yang ini, tak ganti semua nanti. Sampean beda lagi yang bukan yang ini, yang saya pajang. Terus kalau menurut saya, Bu, secara koleksi kan sudah Iya. memadai sekali. Benda-bendanya juga batik yang tua, sudah tidak diproduksi, sudah tidak ada. Berarti, Bu, persoalannya masih tempat nggih. Kalau menurut saya sudah bagus banget. Ya ini buat mini museum lah, buat mini ya di sini. Iya, mini museum. Kalau misalnya Ibu kan temannya kolektor banyak gitu. Ya, Kalau koleksi Ibu dirayu gimana, Bu? yang nggak dijual. Ini udah berapa orang yang rayu, tapi ya janganlah Mbak. Kalau yang Madura kita jual ya jangan. Kalau yang lain mungkin, tapi yang Madura mudah enggak lah. Ya, alhamdulillah. Sayang. Jadi saya masih bisa lihat. Mau ketemu kayak gini, di mana lagi kita akan ketemu, rasa kangennya ke sini nanti adanya dia, janganlah. Meskipun Ibu bisa merepro pasti nggak akan sama. Nggak sama. Warna nggak sama. Juga pembatik sekarang tidak sehalus ya kayak gini, ini kan halus banget nih. Apa kata kita garisnya? Ya, apa namanya, isiannya. Telentehnya ini sekarang nggak ada yang sejarum rubut-rubut. Betul. Rambut nggak ada. Kalau sekarang ya besar-besar. Yang jelas warna merahnya. Ini Kak Ono. Ya, warna merahnya. Ya, jadi ada berapa, Bu, kira-kira batik patentengnya di sini? 100. Ya, karena waktu itu belinya 100. Belinya 100 waktu itu. Terus mudah-mudahan kita berkesempatan untuk melihat. Nanti tak display petenteng semua apa ya? Nggih. Oh ya. Nanti biar bisa dilihat oleh Oh ya, nanti apa itu benar ya petenteng semua apa enggak, nanti Mbak Yayu ini sudah tak ganti. Ini apa benar apa enggak, aku tinggal gitu ya. Karena saya sama-sama belajar, Bu, saya. Ya, saya masih mempelajari ini. Jadi batik patenteng ini di tangan pewarisnya di pesisir selatan itu tinggal sedikit. Nomor 1 itu karena mereka tidak menyadari, Bu. Oh. Jadi itu peninggalan di lemari, ya sama seperti peninggalan lainnya, Ibu. Kadang kita mau buka, mau pakai juga sudah tidak pengen pakai, tetapi mau ngapa-ngapain juga nggak enak karena ini peninggalan orang tua. Akhirnya yang terjadi dimakan lengat, bahkan ada yang dimakan rayap. Itu ada teman itu satu lemari dibakar sama yang nungguin rumahnya ya, karena sudah habis tetel. Padahal kan setiap satu ini adalah sejarah ya, Bu. Sejarah ini. Sejarah. Ya, nah, ini alhamdulillah kalau di sini masih ditemukan utuhnya. Ya, jadi kami dari tim telusur ini 3 tahun, Ibu, menelusuri dari rumah ke rumah untuk mencari yang tersisa. Tidak kami apakan, masih tetap di sana, cuma untuk kami identifikasi, untuk kami pelajari, dan harapan kedepannya bisa dibuat lagi biar tidak punah ya. Mohon dukungannya. Amin. Nanti ini siapa berapa bikin ini, cuma saya kan nggak dapat merah. Kalau motifnya udah ini diganti sintetik ya, Bu, ya? Iya, sintetik. Saya Mbak pakai yang ini, pakai yang non toxic ya, walaupun sintetis di Jerman yang itu yang toxic. Karena tuntutan bayarnya gitu ya, Bu, ya? Iya, tuntutan customernya ya. Mahal sih saya kalau jual batik itu, kalau yang beginian nih. Kan barang seni, Bu. Iya, saya bilang itu gimana sih, Mbak Ma, itu kan udah taruh 10 juta enggak. Gimana ya? Bukannya kita tuh egois, enggak ya, memang enggak gitu loh. Sayang. Kalau lagi pas, wah itu kepotong-potong, lebih lagi tuh jangan. Bilang ini aja, saya bilang gitu. Kenapa, Bu? Ini kan laku enggak? Biar aja ini aja.
sampai segitu kalau saya jualan, saking cinta. iya, aduh, ngenes kalau sudah mau dipotong kalau yang itu. Berarti rata-rata batiknya ibu yang lepas dari ibu ini ya koleksinya itu gara-gara apa bu? Dirayu ya? Kadang-kadang ya memang satu dirayu, yang kedua kadang untuk menghidupi yang di Tanjung Bumi. Oh, siap. Kalau pas di Tanjung Bumi, alhamdulillah Mbak yang ikut saya enggak banyak, sekitaran 80 dari dulu sampai sekarang. Sekarang tetap ya Bu? Masih pandemik ya, masih itu nggak berkurang. Padahal berat ya Bu ya kalau pandemi. Oh ya gimana ya mau tidak mau lah bagaimana Betul, ya istilah, gitu. istilah aja. Jadi saya tidak punya sampai beratus-ratus, enggak, cuma 80 orang itu aja. Tapi ya pastinya yang tenaga terbaik ada di antara mereka. Alhamdulillah. Penggentok, Karena saya penggentok kalau masih ada yang bikin ikut yang ibu, ya? begini tuh saya cerewet banget. Cerewet dalam artian biar dapat produksi yang maksimal. Yang maksimal. Ya memang saya tunggui kalau yang gini nih. Saya rela nggak tidur. Betul. Untuk yang bikin produk-produk yang alusan. Khusus ya, nyelut pun tak tunggui, Mbak. Kalau enggak gimana ya? Nah ini Bu, Ya. Ibu kan sudah kemana-mana gitu. Ya. Ya. Kalau yang keluar negeri sudah jauh mainnya ya istilahnya gitu. Yang di Indonesia kan juga tamat lah, sudah hatam menurut saya. Sebetulnya perbedaan cara kerja kita atau perbedaan batik Bangkalan kita dengan batik lain itu apa?